Diagnosis kesulitan dalam belajar. Pengertian diagnosis sendiri adalah upaya atau proses menemukan kelemahan atau penyakit yang dialami seseorang atau siswa dengan melalui pengujian dan studi yang seksama mengenai gejala-gejala studi yang seksama terhadap fakta tentang suatu hal untuk menemukan karakteristik atau kesalahan dan sebagainya yang esensial. Keputusan yang dicapai setelah dilakukan studi yang seksama atas gejala atau fakta tentang suatu hal diagnosis. Kemudian pengertian dari kesulitan belajar sendiri yaitu adalah suatu kondisi tertentu yang ditandai adanya hambatan dalam kegiatan mencapai tujuan. Kemudian dalam hal menyusun pengajaran, perbaikan atau tindak lanjut diagnosis kesulitan belajar. Sebelumnya, guru perlu menetapkan hal-hal tertentu. Yang pertama adalah tujuan pengajaran remedial. Yang kedua, materi pengajaran remedial. Dan yang ketiga, metode pengajaran remedial. Yang keempat, alokasi waktu pengajaran remedial. Kemudian yang kelima, evaluasi kemajuan siswa setelah mengikuti pengajaran remedial. Pada prinsipnya, program pengajaran remedial itu lebih cepat dilaksanakan, tentu saja akan lebih baik. Tempat penyelenggaraannya bisa dilakukan di mana saja, asal tempat tersebut memungkinkan siswa yang mengalami diagnosis kesulitan belajar bisa memusatkan perhatian atau fokusnya terhadap proses pengajaran perbaikan tersebut. Namun ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan secara matang pada tahap ini yang akan saya sebutkan sebagai berikut. Yang pertama adalah apakah mahasiswa yang mengalami kesulitan belajar tersebut masih memungkinkan untuk ditolong. Kemudian yang kedua, teknik apa yang tepat untuk pertolongan tersebut, karena setiap siswa dan atau mahasiswa memiliki gejala yang berbeda-beda. Yang ketiga, kapan dan di mana proses pemberian bantuan tersebut dilaksanakan, karena tempat dan waktu sangat berpengaruh dalam pembelajaran. Yang keempat, siapa saja yang terlibat dalam proses pemberian bantuan tersebut. Yang kelima, berapa lama waktu yang diperlukan untuk kegiatan tersebut. Kemudian, apakah seorang yang mengalami diagnosis kesulitan belajar masih bisa untuk ditolong? Berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan, dinyatakan bahwa diagnosis kesulitan belajar memerlukan perencanaan yang matang yang memerlukan waktu, tenaga, dan juga biaya. Oleh karena itu, diagnosis kesulitan belajar siswa hendaknya menjadi bagian dari program kerja lembaga pendidikan. Bila hal ini dapat terlaksana dengan baik, niscaya kesulitan-kesulitan belajar mahasiswa dapat dicegah dan diatasi, sehingga semua mahasiswa atau siswa yang susah atau mengalami kesulitan dalam belajar bisa belajar dengan teman-temannya yang tidak mengalami hal tersebut, karena masih banyak di luar sana
siswa-siswa yang mengalami hal tersebut namun tidak diberikan tindak lanjut atau tidak diberikan solusi oleh lembaga-lembaga tersebut.